Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Gajah Mada dan Kontroversi Dalang Pembunuhan Raja Majapahit. Satu hari di tahun 1328, seisi istana Majapahit sontak geger. Raja Jayanegara tewas bersimbah darah di peraduannya. Penguasa Majapahit kedua ini mati di tangan tabibnya sendiri, Ratanca. Jayanegara yang meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya ditikam dari belakang dan tewas seketika. Selain sebagai tabib istana, Ratanca juga seorang pengawal raja atau bayangkara, sama seperti Gajah Mada. Meskipun tudingan pelaku pembunuhan mengarah kepada Ratanca, tapi insiden berdarah ini belum terkuak sepenuhnya. Ada beberapa versi terkait siapa sebenarnya dalang yang menghendaki kematian Jayanegara selain Ratanca. Gajah Mada termasuk dalam daftar tersangka. Jayanegara raja yang tidak disukai. Jayanegara naik tahta pada 1309. Ia adalah anak dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya, dengan seorang putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera, Darapeta atau Indreswari. Kitab Paraton menyebut Jayanegara dengan nama Kalacemet, yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Memang banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari Kartanegara, raja terakhir Singosari sebelum Majapahit berdiri. Selain itu, Jayanegara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir. Padahal sebelum menikahi Darapeta, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kartanegara, seperti ditulis Pitono Harjowardoyo dan kawan-kawan. Namun Darapeta berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya Jayanegara sebagai putra mahkota. Merujuk Nagara Kertagama, Haris Daryono Ali Haji dalam buku Menggali Pemerintahan Negeri Doho menyebut kebiasaan raja-raja di Jawa zaman dulu bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Setelah Jayanegara dinobatkan, banyak terjadi guncangan internal, termasuk timbulnya serangkaian pemberontakan. Para pemimpin pemberontakan ini justru orang-orang yang dulu sangat loyal terhadap Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya wafat, mereka menganggap tahta Majapahit jatuh di tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan yang muncul pada era Jayanegara, ada beberapa yang paling membahayakan, antara lain pemberontakan yang dimotori oleh Ronggolawe pada 1309, Lembu Sora pada 1311, Nambi pada 1316, hingga Kuti pada 1319. Namun Jayanegara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan itu. Nyawanya melayang justru ketika situasi kerajaan sudah agak tenang di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri, Ratanca. Gajah Mada sebagai dalang. Banyak referensi yang menyebut Gajah Mada punya andil dalam peristiwa matinya Jayanegara pada 1328. Dikutip dari Parakitri Simbolon 2006, dalam Menjadi Indonesia meyakini bahwa Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jayanegara lantaran telah berbuat tidak senonoh terhadap istrinya. Gajah Mada memperalat Ratanca yang juga
juga tabib istana untuk membunuh sang raja. Buku Nagara Kertagama dan tafsir sejarahnya karya Slamet Mulyono 1979 mendukung versi ini. Meskipun Mulyono juga memaparkan versi lainnya, dituliskan Gajah Mada pada hakikatnya tidak suka pada terhadap Jayanegara dan menggunakan Ratanca sebagai alat untuk mengakhiri nyawa raja yang bertabiat buruk itu. Para raton seperti dikutip Mulyono juga mengungkapkan Gajah Mada sudah bersiap di kamar raja tanpa diketahui Ratanca. Sesaat setelah Jayanegara ditikam, Gajah Mada mendadak muncul dan segera membunuh Ratanca. Meskipun ada di tempat kejadian perkara, nama Gajah Mada tetap bersih, bahkan ia disebut sebagai pahlawan. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian sang Prabu dan menusuk Ratanca sampai mati. Tulis Mulyono dalam bukunya. Gajah Mada diduga memang tidak menyukai Jayanegara yang memiliki tabiat buruk dan kurang piawai dalam mengelola pemerintahan. Gajah Mada juga tidak terlalu cocok dengan Ratanca yang menjadi salah satu pesaing dalam karirnya sesama pengawal raja. Versi ini dilengkapi oleh Purwadi dalam Jejak Nasionalisme Gajah Mada yang menulis setelah Jayanegara terbunuh, Gajah Mada segera menangkap Ratanca dan mengeksekusinya. Yang menjadi persoalan, eksekusi itu dilakukan tanpa melalui pengadilan terlebih dulu. Tindakan inilah yang lantas memunculkan asumsi bahwa Gajah Mada memang sengaja menggunakan Ratanca untuk menghabisi nyawa sang raja. Konspirasi menghabisi Jayanegara dalam buku yang sama. Slamet Mulyono juga mengungkap versi lain, ihwal misteri matinya Jayanegara. Disebutkan bahwa pembunuhan itu memang murni dilakukan oleh Ratanca dan telah direncanakan sebelumnya. Ratanca kesal terhadap Jayanegara setelah menerima laporan dari istrinya bahwa sang raja telah berbuat tidak sopan terhadap dua saudara tirinya yang juga putri Raden Wijaya, yakni Dyah Ditaraja atau Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Mengetahui hal ini, Ratanca lantas melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Ratanca yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan mengobati Jayanegara. Purwadi dalam Sejarah Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Keraton dan Perkembangannya di Jawa menyebut bahwa Jayanegara memang tidak memperbolehkan dua adik perempuan tirinya itu menikah dan selalu menghalangi jika ada lelaki yang hendak meminang. Setelah Jayanegara tewas, dua putri Majapahit itu akhirnya menikah. Tribhuwana disunting oleh Pangeran Cakradhara atau Kartawardhana, bangsawan muda keturunan Singosari, sedangkan Sri Raja Dewi kawin dengan pangeran lainnya bernama Udamerta. Seperti halnya Mulyono juga merilis versi lain, ihwal pembunuhan Jayanegara. Menurut versi ini, Ratanca sudah berencana membunuh raja bermula laporan istrinya yang mengaku telah dicabuli Jayanegara. Kebetulan Ratanca mendapat kesempatan membalas ketika dipanggil Jayanegara yang memerlukan bantuannya. Dalam Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit punya kesimpulan yang lebih mengejutkan. Ia menyebut pembunuhan Jayanegara merupakan konspirasi Gayatri bersama Gajah Mada. Gayatri adalah ibu Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi atau salah satu istri Raden Wijaya sebelum menikahi Darapeta. Ibu Jayanegara, Gayatri dan Gajah Mada ingin menghabisi nyawa Jayanegara karena kepemimpinan sang raja yang sewenang-wenang serta niat
Jayanegara yang ingin menikahi Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi yang tidak lain saudara tirinya sendiri. Terlepas dari semua versi itu, karir Gajah Mada memang kian mantap setelah Jayanegara tiada. Tribhuwana Tunggadewi yang naik tahta menggantikan kakak tirinya mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih atau Panglima tertinggi Majapahit pada 1334, jabatan yang belum tentu didapatnya jika Jayanegara atau Ratanca masih hidup. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Gajah Mada dan kontroversi dalam pembunuhan Raja Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.